Sungguh luar biasa, saya boleh menyapa saudara semua di Taiwan. Saya datang bersama dengan istri dan dua anak saya, yang pertama dan yang kedua. Anak ketiga saya belum bisa terbang karena masih umur 9 bulan, tapi sungguh sukacita yang besar boleh melayani saudara semua. Saya mengucap syukur bahwa saya percaya saudara semua, orang-orang Indonesia khususnya yang ada di negara ini, Tuhan menempatkan saudara untuk Anda menyatakan kasih Kristus yang dahsyat dan luar biasa. Amin saudara. Sungguh sukacita yang besar, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga, masyarakat Kristen Indonesia, dan juga Kamar Dagang Ekonomi Indonesia yang ada di negara ini, untuk undangan, kesempatan yang diberikan untuk melayani. Saya sungguh mengucap syukur, saya berdoa kiranya firman yang disampaikan pada siang hari ini akan memberkati, tapi yang lebih penting lagi mengubahkan setiap kita. Amin. Mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama. Terima kasih tim musik, saya nggak perlu diiringi. Kalau mau istirahat boleh, silakan. Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama. Saudara, saya percaya kalau saudara dan saya mendapatkan pesan dari tema besar yang diangkat oleh perkumpulan yang ada pada Natal tahun ini adalah saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara dan saya harus mengerti bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai, menghormati apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh menghormati dan menghargai kelahiran Tuhan Yesus, maka saudara dan saya harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Saudara dan saya tidak ada gunanya untuk kita hanya mencoba mengenang atau kita hanya memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Sebab nyatanya dan faktanya Tuhan Yesus tidak akan datang lagi sebagai seorang bayi. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia pertama kali sebagai juru selamat dunia. Dia menjadi sama seperti kita manusia. Sebab manusia tidak bisa diselamatkan kalau sang juru selamat tidak menjadi sama seperti kita manusia. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang menciptakan kaki saudara, Tuhan yang menciptakan mulut saudara, Tuhan pencipta jagat raya harus belajar jalan. Anda bisa bayangkan, Tuhan yang menciptakan lidah saudara, dia harus belajar bicara. Tuhan yang menciptakan mulut saudara, dia harus belajar makan. Tuhan Yesus menjadi sama seperti saudara dan saya. Oleh sebab itu ada pengharapan bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus. Apapun yang saudara bisa alami, apapun yang saudara bisa hadapi, Tuhan Yesus pernah melalui apa yang saudara lalui. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang jauh. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia mengerti apa yang kita alami. Tuhan bukan Tuhan yang duduk di atas tahtanya, begitu jauh terpisah dari saudara dan saya. Tapi Tuhan Yesus yang sudah mati, dia yang bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke atas surga. Dia memberikan jalan di mana sebetulnya tidak ada jalan. Dia mengerti apa yang saudara alami. Bersama dengan Yesus Anda melewati hari-hari yang penuh dengan duka. Anda melewati hari-hari yang penuh dengan suka. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia rasakan apa yang saudara rasakan. Tuhan Yesus pernah ditinggal. Tuhan Yesus pernah merasa kesepian. Tuhan Yesus pernah merasa sendiri. Tuhan Yesus mengalami dan merasakan semua emosi yang saudara dan saya alami dan rasakan. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia bukan Tuhan yang disconnected dengan kita. Saya mau beritahu kepada saudara pada Natal tahun ini. Kalau Anda tahu bahwa Anda dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya yang sudah dikasih oleh Tuhan, ada panggilan yang lebih besar. Saudara dan saya dikasihi bukan hanya sekedar dikasihi, saudara dan saya dikasihi supaya kita bisa mengasihi yang mengerti, katakan amin. Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya akan mulai terlebih dahulu di sini. Setelah itu saya akan share. Kalau Anda sungguh-sungguh menerima kelahiran Tuhan Yesus, Anda bersyukur bahwa apa yang dia telah lakukan di atas kayu salib memberikan jaminan untuk kemenangan saudara. Maka saudara dan saya bertanggung jawab untuk mempersiapkan diri untuk kedatangannya untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus pada waktu pertama kali dia datang ke bumi, dia datang sebagai juru selamat. Tapi dia tidak akan datang lagi sebagai juru selamat. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang memberikan kepada masing-masing manusia upah seturut dengan perbuatannya. Tolong sebelum saya baca Lukas 2, ayat yang pertama dibuka buat saya Wahyu 22, ayat yang ke-12. Saya mau saudara nangkep dulu. Kenapa Yesus akan datang untuk kali yang kedua? Kalau saudara dan saya hanya mengenang Natal gak ada gunanya, buang waktu. Dia gak akan jadi bayi lagi. That stage is done. Dia datang sebagai juru selamat, tapi kedua kali dia datang, he will come as the King of Glory. Dan waktu dia datang untuk kali yang kedua, Anda harus tahu kenapa dia akan datang. Wahyu pasal yang ke-22, bisa tolong dimunculkan di screen, ada gak ayatnya? Ayat yang ke-12. Tapi kalau ayatnya gak bisa muncul, saya ajak saudara membuka Alkitab saudara bersama-sama dengan saya. Wahyu pasal yang ke-22,
ayat yang ke-12. Alkitab berkata dengan jelas, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upah. Katakan sama-sama dengan saya upah. Katakan sama-sama dengan saya upah. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Keselamatan saudara dan saya bukan upah. Keselamatan saudara dan saya adalah pemberian. Keselamatan saudara dan saya adalah hadiah. Keselamatan saudara dan saya adalah kasih karunia. Bukan karena pekerjaan kita, karena kebaikan Allah. Karena kasih setia Tuhan. Tapi setelah saudara dan saya menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang tersedia di depan adalah upah. Tapi upah berbeda dengan kasih karunia. Kalau Anda mau reward, kalau Anda mau upah, Anda harus kerja, Anda harus bertanding. Alkitab berkata dia akan datang memberikan upah kepada masing-masing orang menurut perbuatannya. Perbuatan yang baik atau yang tidak baik, perbuatan yang benar atau yang tidak benar. Masing-masing membawa upahnya. Kalau saudara dan saya sudah menerima kasih karunia oleh karena kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, pertanyaannya, apakah engkau menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat saudara? Kalau Anda menerima kasih karunia memosisikan saudara kembali, yang tadi kita terpisah dari Allah, yang tadi kita keluar dari rencana Allah yang semula, saudara dan saya dikembalikan, hubungan yang rusak dikembalikan. Kalau Anda baca Kejadian pasal yang pertama, manusia diciptakan di bumi, bukan di sorga. Di kitab Wahyu, kitab yang paling terakhir di dalam Alkitab, Anda tahu bahwa Tuhan akan membuat bumi yang baru. Kekristenan, keselamatan, Tuhan tidak terburu-buru mau memindahkan saudara dan saya dari planet yang namanya bumi, supaya kita masuk ke tempat yang namanya sorga. Rencana Allah tidak pernah batal. Kerajaannya datang di bumi, kehendaknya jadi di bumi seperti di dalam sorga. Saya katakan berulang-ulang kali, buat orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, masa terbaik saudara bukan di dalam sorga. Masa terbaik saudara hidup bersama dengan Yesus selama masih ada di bumi. Yang mengerti katakan amin. Sebab saudara dan saya bukan hanya orang-orang yang bertahan, tapi saudara adalah orang-orang yang berkemenangan. Kalau Anda gak pernah sakit, Anda gak alami Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Kalau Anda gak pernah kekurangan, Anda gak alami Jehovah Jireh yang menyediakan. Kalau Anda gak pernah mengalami yang namanya sendiri, Anda gak mengalami Jehovah Shammah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Di tengah-tengah kegelapan, di situ terang Tuhan nyata atas kehidupan saudara. Sadarkah engkau tanpa kegelapan maka terang kehilangan makna dan arti. Jadi saudara dan saya orang-orang percaya di dalam Kristus. Kita bukan orang-orang yang anti masa sukar. Kita bukan orang-orang yang anti masalah. Kita bukan orang-orang yang anti dengan kegelapan. Tapi di tengah kegelapan, terang Tuhan pasti bersinar di dalam dan melalui kehidupan saudara. Dan kalau Tuhan sudah ada di dalam saudara, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, di dalam lingkungan apapun, saudara punya tanggung jawab menyatakan terang Kristus. Supaya dunia yang gelap tahu bahwa di dalam Kristus ada pengharapan yang tidak pernah lekang waktu. Yang mengerti katakan amin. Lukas 2 ayat yang pertama. Pada waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama. Saya minta tolong dibuka. Kalau tim multimedia bisa lebih cepat sedikit, it will help me. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Saudara harus tahu waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan pola. Dia memberikan pattern. Dia memberikan blueprint. Bagaimana kita harus hidup. Kekristenan bukan hanya saudara terima Yesus ongkang-ongkang kaki, berharap Tuhan memberkati, kasih apa yang saya mau, berikan apa yang saya mau, yang penting saya mati masuk surga. Itu bukan kekristenan, itu namanya pemaksaan. Karena hubungan adalah dua pihak yang saling menghormati satu sama lainnya. Anda bisa bayangkan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini, di dalam keadaan di mana Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Anda di negara Taiwan, waktu COVID terjadi, saudara gak bisa keluar rumah. Saudara harus menunggu apa yang pemerintah katakan. Demikian pula waktu Yesus lahir, keadaan Israel bukan di dalam keadaan baik-baik saja. Ada satu perintah yang keluar dari Kaisar Agustus yang berkata bahwa semua orang harus disensus. Itulah sebabnya Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem dan tidak di Nazaret. Kenapa? Karena sensus. Kelahiran Yesus tetap harus mengikuti keadaan yang sedang terjadi di bangsa Israel atau di kerajaan Israel pada waktu itu. Anda bisa baca di rumah, Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Anda tahu bahwa Herodes mencari anak-anak kecil yang umurnya kurang lebih 2 tahun ke bawah, dibunuh oleh Herodes. Kelahiran Tuhan Yesus ada di tengah-tengah masa yang genting, masa yang sukar. Kerajaan Israel di bawah pemerintahan Roma.
Orang-orang Israel menantikan kapan Israel direstorasikan seperti zaman leluhur mereka Raja Daud. Yesus datang di tengah-tengah kegelapan, bukan di dalam keadaan yang nyaman dan aman, saudara. Tahukah engkau setiap kali Yesus lahir dalam hidupmu? Waktu Yesus lahir, dia juru selamat. Dia imam besar yang agung. Dia raja yang sejati. Siapa yang paling protes? Herodes. Siapa yang paling protes? Imam besar yang ada di dalam bait suci. Kelahiran Yesus dalam hidupmu akan selalu mengusik pribadimu yang mau jadi Tuhan atas dirimu sendiri. Kelahiran Yesus bukan malam kudus sunyi senyap. Kelahiran Yesus itu masa peperangan. Maka barang siapa yang hidup di dalam Yesus. Ada orang berkata, kenapa saya di dalam Yesus? Saya merasakan banyak goncangan dalam hidup saya. Kenapa saya di dalam Yesus? Saya merasakan banyak hal yang gak nyaman. Kayaknya dulu saya gak ikut Yesus, semuanya oke-oke saja. Sekarang ikut Yesus saya dikontrol. Saya gak boleh melakukan A, saya gak boleh melakukan B. Persekusi terjadi. Saya mau kasih tahu, waktu yang asli datang, yang palsu akan terusik dari hidupmu. The birth of Jesus is not a comfortable thing. If you want to make room for the king, then you better be serious for the king. Kelahiran Yesus berarti semua hal yang tadinya Tuhan dalam hidupmu harus digeser, harus diganti. Karena kalau saudara dan saya tidak mau mengikuti Kristus, maka Yesus nggak pernah lahir dalam hidupmu. Coba dibuka buat saya Yesaya 9 ayat yang ke-6. Supaya ngerti dulu. Kekristenan saudara dan saya, satu ayat. Kalau Natal ini suka dinyanyiin, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Tolong dibuka. Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-6. Coba dimulai dari ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Saya mau saudara lihat bersama-sama. Di satu ayat ini, Anda bisa temukan pola. Katakan sama-sama dengan saya pola. Pola kelahiran Yesus dalam hidup saudara dan saya. Alkitab berkata, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Coba next, ayat yang selanjutnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lihat kalimat yang berikutnya. Seorang putra. Putra means son, anak yang dewasa. Kristus lahir dalam hidup orang percaya, dia tidak hanya masuk sebagai bayi, dia harus jadi dewasa. Waktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang berkata, this is my son, anak dewasa, punya watakku, punya perasaanku, semua yang ada pada Bapa, kuasa, otoritas, bisa dipercaya kepada anaknya. Kenapa? Karena Yesus menjadi putra, matured son, orang yang dewasa. Demikian pula orang percaya yang lahir baru, saudara gak cuma lahir baru, Anda harus jadi dewasa. Sebab lambang pemerintahan ada di mana saudara? Di atas bahu. Saudara dan saya namanya tubuh Kristus. Berarti kalau lambang pemerintahan ada di atas bahunya Tuhan Yesus, pemerintahan Tuhan di bumi ada di mana? Gereja Tuhan. Supaya namanya dikenal sama Taiwan. Namanya dikenal sama Indonesia. Namanya dikenal sama bangsa-bangsa. Bagaimana dunia bisa mengenal Yesus? Lewat tubuh Kristus. Lewat hidupmu yang disertai. Lewat hidupmu yang diberkati. Lewat hidupmu yang berbuah. Lewat hidupmu yang berdampak. Maka dunia yang berkata, aha, ada penasihat yang ajaib. Kenapa kalau kamu bikin keputusan gitu? Kenapa kalau kamu bermitra selalu berhasil? Kenapa waktu kamu melakukan A, maka Tuhan menyertai? Di situ Anda memperkenalkan dunia kepada penasihat yang ajaib. Waktu Anda disakiti, Anda mengampuni. Anda bisa mengasihi. Anda peduli dengan orang-orang yang tidak dipedulikan. Di situ, aha, dunia berkata, Bapa yang kekal ada di antara dunia ini. Makanya namanya adalah Immanuel. Yang lahir adalah Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Allah di antara kita. Kapan dunia mengenal Sang Immanuel? Karena keberadaan gereja. Yang bukan hanya lahir baru. Tapi Kristus yang semakin besar. Kristus yang semakin dewasa. Saudara semakin dewasa menyerupai Kristus. Di situ dunia tahu. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin morat-marit. Gereja akan dijadikan seperti mercusuar. Di tengah-tengah kegelapan, kenapa Anda di dunia ini? Bukan kita ketakutan waktu dunia ketakutan. Dan pengen cepat-cepat mati. No, di tengah-tengah kegelapan, di situ adalah fungsi, tujuan hidup saudara dan saya.
Setiap orang di dalam Kristus, saudara tidak takut kegelapan, tapi saudara dan saya mengalahkan kegelapan. Kenapa? Karena yang ada di dalam saudara jauh lebih berkuasa dari siapapun dan apapun yang kau hadapi di dalam dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Tapi kenalkah engkau dengan Kristus yang kau katakan sudah lahir dalam hidupmu? Kembali ke Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama. Waktu Yesus datang, waktu Yesus lahir, keadaan Israel sama sekali tidak kondusif. Saya mau tanya, kalau Tuhan menciptakan bintang yang memimpin orang-orang Majus dari timur, waktu datang ke Bethlehem berjumpa dengan Yesus, kalau Tuhan yang bisa menggoncangkan langit dan bumi, Tuhan yang bisa melakukan semua hal, Dia yang menciptakan saudara dan saya pada malam kelahiran Yesus, apakah terlalu sulit untuk Tuhan, pencipta langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya, memastikan ada satu kamar kosong buat anaknya? Sama sekali nggak sulit. Kenapa tidak disediakan? Why? Because it's the plan of God. Kenapa dia harus dilahirkan di dalam kandang binatang? Because it's the plan of God. Bukan karena Tuhan gak sanggup. Bayangkan kalau orang Kristen merasa kalau Tuhan gak jawab doa saya berarti Tuhan gak baik. Kalau Tuhan gak kasih apa yang saya mau berarti Tuhan gak baik. Jesus has every right to complain to his father. Kamar satu kamu gak bisa sediain. Tapi dia datang untuk memberikan pola. Dia datang memberikan contoh. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani loh. Dan ada artinya kenapa dia dibaringkan di atas palungan. It's not all by coincidence. It's all on purpose. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan kehendak Bapanya. Demikian pula kalau Anda tahu Anda dikasihi, engkau gak punya waktu untuk mengasihani dirimu sendiri. Bayangkan kalau Yesus datang ke dunia dan belum apa-apa, dia sudah meratapi nasibnya. Not Jesus. Anda mau tahu, saudara dan saya yang gak tahu kapan mati dan cara matinya, saudara saya bisa stres mikirin masa depan. Bayangkan Yesus, dia lahir di dalam keadaan sadar penuh. Kenapa dia datang ke dunia? Dia tahu bagaimana dia akan mati. Dia tahu dia kapan mati. That's a terrible way to live. Itu pola yang diberikan oleh Bapa untuk saudara dan saya. Orang yang dikasih oleh Tuhan, Anda harus upgrade. Kalau engkau dikasih oleh Tuhan, engkau harus tahu. Selama engkau hidup di dalam Kristus, kamu punya satu tujuan. Mengasihi orang lain. Nanti saya mau singkapkan, apa itu joy? Karena sukacita sama bahagia beda. Karena kalau enggak 1 Tesalonika 5, Anda baca ayat 10 dan selanjutnya. Bersukacitalah senantiasa. Buat saya itu sulit. Kamu baru kehilangan bagaimana bersukacita. Kamu enggak terima yang kamu doakan bagaimana bersukacita. Kamu lagi dihardik, disiksa, dihajar, dipersekusi, bagaimana bersukacita. Sedangkan ayatnya berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi keadaan senang atau duka, baik atau tidak baik, Anda tetap bisa bersukacita. Di situ Tuhan jelaskan sama saya, makanya kamu harus ngerti, sukacita sama bahagia beda. Nanti I'll show you sukacita itu apa. Coba lompat Lukas 2 ayat yang ke-8. Saudara saya mau kasih tahu, khususnya untuk saudara diaspora, orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan. Saudara tahu waktu Tuhan lahir, pesan kelahiran Kristus pertama nyampe kepada pekerja-pekerja. Sekarang orang Kristen berpikir, kalau saya berdoa saya diberkati. Nggak ada rumusnya. Nggak ada doa supaya diberkati. Kamu mau diberkati, what must you do? Work! Makanya buat orang Ibrani, menyembah dan bekerja nggak bisa dipisah. Karena menyembah bukan hanya nyanyi. Seluruh hidup ini menyembah. Bagaimana saudara mengutamakan Tuhan itu penyembahanmu. Lewat pekerjaanmu, lewat keluargamu, lewat bisnismu, lewat financesmu. That's worship. Kenapa banyak orang di dalam acara gereja, kamu bisa berdiri kayak patung, gak tertarik ngangkat suara untuk memuji namanya dia. Karena hidupmu gak menyembah. Karena penyembahan bukan acara. Penyembahan itu kehidupan, yang mengerti katakan amin. Dan pada malam waktu Yesus lahir, orang pertama yang dihampiri siapa? Pekerja. Workers. Pada waktu itu gembala bukan sebuah pekerjaan atau profesi yang dihormati. Pekerja adalah orang-orang yang tidak diingat. Mereka gak dilupakan. Mereka dilupakan. Bahkan para gembala yang dijumpai oleh para malaikat di ayat yang ke-8. Mereka ada di tengah-tengah padang. Saudara tahu, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Kenapa para domba dijaga oleh gembala-gembala di malam hari? Gembala-gembala menjaga kawanan domba di malam hari. Kalau dombanya sakit, atau dombanya mau melahirkan. Anda harus tahu loh, para gembala, mereka mengorbankan kenyamanannya. Mereka bahkan mengorbankan keamanannya. Karena mereka harus menjaga para domba-domba mereka di tengah malam. Kalau ada binatang buas datang, yang pertama mati siapa? Gembalanya. Siapa yang pertama dihampiri oleh para malaikat untuk mengumumkan kelahiran Yesus? Para pekerja. Orang-orang yang mungkin suka dilupakan. Orang-orang yang berjuang untuk keluarganya. Orang-orang yang berjuang untuk rumah tangganya. Saya mau beri pesan buat diaspora orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan. Tuhan tidak melupakan saudara loh. Kalau Tuhan menghampiri para gembala di malam Natal waktu Yesus lahir. Saya mau kasih tahu di Natal ini Tuhan sedang menghampiri para saudara. Lewat pekerjaanmu, lewat yang kau lakukan. Ada satu makna, ada satu panggilan, ada satu tujuan yang lebih besar dari apa yang saudara bisa bayangkan untuk dirimu sendiri. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9. Alkitab berkata, tiba-tiba, katakan sama-sama dengan saya, tiba-tiba. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Saya mau kasih tahu, kalau pada waktu Yesus datang pertama kali ke dalam dunia, dia menghampiri para gembala. Tuhan sedang mencari orang-orang yang punya hati seperti gembala. Orang-orang yang kerja keras. Orang-orang yang mau berusaha. Orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang terampil. Orang-orang yang gak males. Dan termasuk saya mau bicara kepada anak-anak muda. Kamu di Taiwan bukan hanya mengemban sekolah supaya punya karir. Your destiny is more than that. Kalau kamu ngerti bahwa kamu adalah pilihan Tuhan. Bersama dengan Tuhan yang mustahil kamu bisa alami. Yang gak ada bisa jadi ada yang mengerti, katakan amin. Tapi hari dibuka hatimu dan katakan, I live for God's glory. Aku hidup untuk kasih karunia dan kemuliaan Tuhan. Aku hidup supaya Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanku. Yang mengerti katakan amin. Pada malam hari itu, waktu para malaikat datang menampakkan diri kepada para gembala. Apa yang terjadi? Mereka sangat ketakutan. Kalau Yesus sungguh-sungguh lahir dalam hidupmu, orang percaya yang hidup memaknai, menghormati, menghargai apa yang Yesus lakukan, Anda hidup takut akan Tuhan. Do you live in the fear of God? Bagaimana kamu memutuskan? Bagaimana kamu memilih? Hari Minggu kamu gak mau ke gereja karena overtime? Dan kamu bilang Yesus kekasih jiwaku, munafik, kerjaanmu kekasih jiwamu. We are foolish people. Anda lebih takut sama bos daripada sama Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya belajar, you prioritize God, number one. Makanya Amsal berkata takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. When you fear God, waktu kamu mulai memosisikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupmu, Anda tahu bahwa dia bertanggung jawab atas hidupmu loh. Saya mau ingatkan, mungkin saudara di luar Indonesia, hidup keras, banyak yang harus Anda bayar, banyak harus Anda pusingkan dan perhatikan. Tapi saya mau kasih tahu, kamu bukan menyembah salah satu jalan, kamu menyembah satu-satunya jalan. Dan dia sanggup lakukan perkara yang ajaib. Position yourself. Takut akan Tuhan. Do you fear God? Bagaimana kamu memperlakukan tubuh jasmanimu? Bagaimana kamu memperlakukan uangmu? Yang pertama dialami oleh para gembala adalah takut akan Tuhan. Ketakutan meliputi mereka. Ayat yang berikutnya. Alkitab berkata dengan jelas. Next. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Apa saudara? Jangan takut. Katakan sama-sama dengan saya, jangan takut. Kalau saudara baca Alkitab, Alkitab tidak pernah berkata tidak boleh takut. Setiap manusia pasti takut. Ada yang takut miskin, takut gak berhasil, takut gak kaya, takut ditinggal, takut rumah tangga gagal, takut gak bisa pensiun, takut mati. Semua orang bisa punya ketakutan. Alkitab tidak pernah mengajarkan you are fearless, gak bisa takut atau gak boleh takut. Tapi yang Alkitab ajarkan, jangan takut. Berarti ada keputusan. When faith becomes alive, saudara bisa menang atas ketakutan. Setelah orang lahir baru, kita tidak berubah menjadi orang yang tidak bisa berdosa. Tapi orang yang dilahirkan kembali di dalam Kristus, kita bukan berubah menjadi orang yang tidak bisa berdosa, tapi kita orang-orang yang dimampukan menang terhadap dosa. Yang mengerti katakan amin. When Christ is in you, you can choose not to be afraid.
Kenapa takut akan Tuhan? Itu yang utama. Karena kalau saudara dan saya lebih takut Tuhan, maka takut nggak berhasil, takut ditolak, takut ditinggal, takut mati, harus tunduk kepada takutmu akan Tuhan. When you submit to God, kamu bukan dikekang, kamu dimerdekakan. Takut akan Tuhan memerdekakan hidup saudara. When you position God as number one in your life, kamu gak perlu takut lagi. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berkata, jangan takut, karena aku berjalan bersama dengan engkau. Para gembala malam itu mendengar, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa saudara? Joy, kesukaan besar. Apa itu joy? Joy bukan kita yang bahagia. Joy adalah waktu Tuhan yang berbahagia. Kalau orang percaya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau orang percaya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam keadaan baik atau tidak baik. Kalau goal kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka di dalam keadaan baik atau tidak baik. Suka atau duka. Waktu hati kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. The joy of the Lord becomes your strength. Joy bukan kita yang bahagia. Joy Tuhan yang berbahagia. Tapi kalau saudara menyenangkan hati Tuhan. Hidup untuk melakukan kehendaknya. Hidup untuk melakukan yang dicintainya. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka sebelum Anda minta, Tuhan yang menyediakan buat saudara. Kenapa? Karena dia adalah Bapa yang baik. Dia gembala yang baik. Makanya Mazmur 23 berkata, karena Tuhan adalah gembalaku, maka takkan kekurangan aku. Pada malam hari itu, para gembala memiliki satu tujuan hidup yang baru. Apa hidupnya? Menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara dan saya di masa Natal ini, maukah engkau bertanya, apakah aku sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah aku hidup untuk membahagiakan Tuhan? The joy of the Lord is your strength. Kenapa seringkali kita gak bahagia? Karena kita masih mengejar kebahagiaan kita sendiri. Orang percaya di dalam Yesus, kita hidup untuk menyenangkan hatinya. Tapi waktu kita menyenangkan hati Tuhan, kita terima kekuatan yang baru. Waktu arah hidup dan tujuan hidup kita berbeda, maka cara kita menyikapi hidup kita juga pasti berbeda. Ayat yang selanjutnya. Para malaikat berkata kepada para gembala, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Saya mau nanya, berapa banyak dari saudara yang mau masuk ke neraka? Tolong angkat tangan sama-sama. Nggak ada, puji Tuhan. Kalau saudara dan saya ditanya, berapa yang mau masuk neraka? Nggak mungkin mau. Tidak ada orang yang mau menolak Yesus sebagai juru selamat. Tapi yang lahir dalam hidupmu nggak cuma juru selamat. Siapa dia? Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, Kristus. Artinya Kristus apa? Yang diurapi. Kenapa kita disebut Kristen? Pengikut yang diurapi. Kalau orang menerima Yesus sebagai juru selamat, hidupmu dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan roh, Anda terima urapan. Why? Karena saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai juru selamat, kita juga menerima Kristus yang diurapi, yang juga mengurapi kita. Kenapa? Karena setiap orang di dalam Kristus, kita harus melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kalau Anda diurapi, apakah Anda melepaskan yang terbelenggu? Apakah Anda menyembuhkan yang sakit? Apakah Anda menginjil? Apakah Anda jadi berkat? Atau sekarang orang Kristen hanya tunggu didoain pendeta? Doa di rumah gak bisa. Ngurapin anak gak bisa. Dengar suara Tuhan gak bisa. Kita hanya orang yang datang seminggu sekali di gereja. Berharap karena saya sudah datang seminggu sekali di gereja. Berarti saya pengikut Kristus. Bukan, kamu pengikut organisasi. Karena kalau saudara dan saya mengikut Kristus, makanya kita bukan pelajar, kita murid. Karena kalau murid diubahkan jadi sama seperti gurunya. Berarti kalau kita murid Kristus yang Yesus lakukan, saudara juga bisa lakukan loh. Makanya perjalanan iman ini butuh intensitas. Makanya perjalanan iman butuh kedisiplinan. Why? Because we are Christians. Pengikut yang diurapi. Nomor 3, siapa dia? Tuhan. Tidak semua orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan berarti dia Tuhan. Dia suruh jongkok, jongkok, lompat, lompat, kanan, kanan. Kalau dia Tuhan berarti dia punya 100% kedaulatan atas kehidupanmu. Kamu gak bisa atur. Dia yang tentuin kemana, ngapain. Tapi saudara tahu kalau dia Tuhan dalam hidupmu, itu bukan sebuah penjara, itu kelepasan. Kenapa? In surrender you find true freedom. Makanya saya selalu katakan, free will pertama diberikan kepada Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Hak bebas bukan kebebasan melakukan apa yang kita mau.
Waktu Tuhan memberikan kepada manusia free will sebelum mereka jatuh dalam dosa. Hak bebas adalah mereka diberikan kebebasan untuk memilih Tuhan karena mereka mau. Free will bukan kita memilih apa yang kita mau. Free will adalah hak bebas memilih Tuhan. Bukan karena dipaksa, tapi karena kita mau. Yang lahir buat dunia, juru selamat, Kristus, Tuhan. Gak cuma tiket keluar dari neraka masuk ke surga. Selama Anda hidup di bumi, Anda hidup seperti Yesus. Anda lakukan apa yang Yesus lakukan. Anda bisa bayangkan, 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani. Dan dia naik ke surga. Emang kenapa sih Tuhan harus naik ke surga? Demi kita loh. Orang-orang yang tidak sempurna, dia kasih Roh Kudusnya. Karena dia mau kita bukan hanya mengagumi seorang sosok. Dia mau kita ditransformasi menjadi sama seperti Kristus. Apa yang dia lakukan, kita juga bisa lakukan. Karena saudara dan saya diciptakan untuk dimuliakan bersama dengan dia. Bukan cuma lahir baru, nunggu mati masuk surga. Yang mengerti katakan amin. Sudahkah Yesus lahir dalam hidupmu? Siapa Yesus yang sudah tinggal dalam hatimu? Ayat yang selanjutnya dengan cepat. Have 2 minutes. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Terbaring di dalam palungan. Dahsyat. Para gembala langsung tahu palungan apa. Karena mereka berusaha dengan palungan setiap hari. Saya mau kasih tahu untuk saudara dipakai oleh Tuhan, gak perlu jadi pendeta. Untuk dipakai oleh Tuhan, gak perlu punya posisi di gereja. Dimanapun engkau berada, apapun yang kau kerjakan, Tuhan mau pakai saudara jadi alat yang dahsyat dan luar biasa. The moment Tuhan ngomong sama para gembala palungan, langsung tahu. Kenapa? Tiap hari ketemu sama palungan. Tuhan gak pernah kehabisan akal untuk melawat negara Taiwan. Tuhan gak kehabisan akal bagaimana menjamak generasi muda. Tuhan gak kehabisan akal bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia. Saudara dan saya akan terima pesan yang tepat untuk momen yang tepat. Anda diciptakan untuk masa yang seperti ini karena Anda adalah pilihan Tuhan. Kalau saudara dan saya mau berubah hari ini berkata, because I am love, I want to love God. Aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hidup, hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Aku mau lakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Maka dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, engkau disertai oleh Tuhan. Engkau diberikan pesan yang tepat. Tuhan gak garu-garu kepala bagaimana menyelamatkan anakmu. Tuhan gak garu-garu kepala bagaimana melawat cucumu. Asal engkau mau berserah kepada Tuhan, maka engkau akan diberikan pesan yang tepat untuk situasi yang tepat. Para gembala langsung tahu palungan itu apa. Kalau Anda lihat di Lukas pasal yang kedua, para malaikat tidak pernah menyuruh para gembala untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Setelah penglihatan para malaikat hilang, para gembala berbicara satu sama lainnya. Baiklah kita ke Bethlehem untuk bertemu dengan anak itu. Berjumpa dengan Tuhan akan merubah arah hidupmu. Dan yang dahsyat apa saudara? Siapa yang dipakai Tuhan ngomong sama Maria? Para gembala. Para gembala menyampaikan kepada Maria semua yang mereka dengar dari para malaikat. Tidak ada manusia lain yang dipakai oleh Tuhan untuk bicara kepada Maria. Saudara dan saya nggak tahu setelah kejadian Lukas 2 para gembala jadi apa. Tapi yang jelas mereka melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Saudara nggak perlu jadi orang lain. Tuhan punya purpose, tujuan yang spesifik buat hidupmu. Anda nggak perlu jadi orang hebat seperti orang lain. Anda dan saya nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau Yesus lahir dalam hidupmu, kamu melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Para gembala pergi bersuka cita, bersorak-sorai. Orang biasa, orang pekerja, orang yang gak dipandang. Tapi satu perjumpaan membuat mereka melakukan mandat yang ilahi. Saya mau katakan di masa Natal ini, jangan sampai hidupmu terbuang dengan sia-sia. Kamu hanya sebatas mengumpulkan uang untuk pensiunanmu. Kamu sebatas bekerja untuk keluargamu. Saya mau kasih tahu, ada mandat yang lebih dahsyat buat kehidupan saudara. Waktu engkau melakukan yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupmu, keberhasilan bukan apa yang kau bisa capai dengan tanganmu sendiri. Keberhasilan waktu engkau melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Selama saudara dan saya hidup, tanggung jawab Tuhan untuk menyediakan yang kita perlu. Tanggung jawab Tuhan untuk menyertai kemanapun kita pergi. Kenapa? Karena saudara dan saya membawa nama di atas segala nama. Nama siapa saudara? Nama Yesus. 2 ayat terakhir saya selesai. Next. Alkitab berkata dengan jelas. Dan tiba-tiba, katakan sama-sama dengan saya tiba-tiba. Kalau saudara di masa Natal ini, di tahun 2025, sebelum masuk ke tahun baru, Anda berkata aku mau melakukan yang menjadi mandat Tuhan dalam hidupku. Aku mau diutus oleh Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan. Maka yang menjadi backup saudara bukan uang. Yang jadi backup saudara bukan orang penting. Yang menjadi backup saudara bukan orang yang terpandang. Surga yang membackup saudara.
Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Saudara, engkau gak perlu takut sendirian. Bagi orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus, Tuhan menyertai saudara. Ada kuasa yang tidak terbatas menyertai saudara. 1000 boleh melawan saudara, tapi 1000 rebah di sebelah kiri saudara. 10.000 rebah di sebelah kanan saudara. Tapi Anda tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena saudara disertai oleh surga. Selama Anda hidup, yang mustahil bisa jadi mungkin. Amin. Ayat yang terakhir, ayat yang selanjutnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera. Katakan sama-sama damai sejahtera. Damai sejahtera bukan berarti keadaanmu tidak terjadi apa-apa. Waktu saya pelajari di bahasa Yunani, damai sejahtera artinya di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah masa perang, di tengah-tengah masa yang tidak menentu, Anda disertai, Anda dilindungi. Bukan berarti kita diluputkan, kita melewati masa sukar yang dunia lewati. Tapi saudara dan saya dipastikan kita akan keluar sebagai pemenang. Yang mengerti katakan amin. Damai bukan berarti kamu gak ngadepin masalah. Damai bukan berarti dunia yang lewat krisis ekonomi kita gak ngalamin. No, kita akan ngalamin krisis yang sama. Kita ngalamin uncertainties yang sama. Kita ngalami goncangan yang sama. Tapi damai adalah penyertaan Tuhan di tengah-tengah masa krisis. Damai adalah penyertaan Tuhan di masa-masa yang tidak menentu. Damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan. Maukah engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan? Berkenan berarti pleasing loh. Kalau berkenan berarti bukan kita yang tentukan. Berkenan berarti kita di-approve oleh siapa? Oleh Tuhan. Saya mau mengajak tahun ini, diaspora orang-orang Indonesia, yang Tuhan tempatkan di negara ini, bangkit dan menjadi teranglah. Jadilah terang, dimanapun engkau ada. Izinkan Tuhan mengutus engkau, seperti para gembala. Jadi berkat lewat pekerjaanmu. Mungkin yang kau lakukan kamu rasakan gak dahsyat, gak keren. Tapi Tuhan hadir dimanapun kau ada. Karena Dia tinggal di dalam saudara. Ingat baik-baik saudaraku yang terkasih. Hidup ini bukan hanya kesempatan. Tapi hidup ini adalah kepercayaan. Setiap kepercayaan akan dimintakan pertanggungjawaban. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jangan takut akan hari esok. Dimanapun kau berada, di situ Tuhan bersama dengan engkau. Tuhan akan datang kembali untuk kali yang kedua. Dan Dia mencari orang-orang yang mau seperti para gembala. Dengan apa yang Anda miliki, engkau adalah utusan Tuhan. Yang biasa menjadi luar biasa. Waktu Kristus semakin lama semakin nampak dalam kehidupanmu. Berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Saya mau saudara, Anda siapapun engkau, apapun pekerjaanmu, apapun backgroundmu, yang pertama dihampiri adalah para gembala. Yang pertama dihampiri adalah para gembala. Saudara, para gembala pada zaman itu gak seperti zaman sekarang, pendeta kelihatannya keren. Pada zaman itu gembala tidak terpandang sama sekali. Yang dicari oleh Tuhan bukan orang hebat. Yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersedia. Maukah engkau seperti para gembala? Tiba-tiba kemuliaan Tuhan nyata atas hidupmu. Apa yang biasa jadi luar biasa. Apa yang mustahil bisa jadi mungkin. Tundukkan kepala. Kalau engkau mau berkata di masa Natal ini, terima kasih aku sudah dikasihi. Aku dikasihi supaya aku mengasihi. Yesus mengajarkan lebih baik melayani daripada dilayani. Lebih baik memberi daripada menerima. Di masa Natal ini, kalau engkau sungguh-sungguh bersyukur, Yesus sudah lahir dalam hidupmu. Dia jadi contoh. Dia jadi putra. Anak kepercayaan Bapa. Makanya apa yang saudara ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang Anda lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kenapa? Karena sama seperti Yesus yang adalah putra. Saudara dan saya diajak jadi orang-orang Kristen yang dewasa. Hidup bukan bertahan. Hidup berkemenangan. Hidup di dalam Kristus gak nunggu mati. Paulus berkata mati itu untung. Tapi kalau aku hidup berarti aku harus berbuah. Dengan apa yang ada. Beri yang terbaik. Tuhan gak pernah ajarin jadi yang paling baik. Dia ajak beri yang terbaik. Apa yang kau miliki hari ini?
bawa di hadapan Tuhan. Dia sedang mencari orang-orang yang punya hati gembala. Petrus setelah dia insaf, Yohanes 21 di tepi pantai dia makan dengan Yesus. Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-domba. Engkau sudah dikasihi. Tapi hari ini, di Natal 2025, Tuhan lagi tanya sama saudara, do you love me? Kalau engkau berkata, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Dengar panggilan Tuhan hari ini, gembalakan domba-domba. Banyak orang di Taiwan yang butuh Yesus. Keluargamu butuh Yesus. Mitra-mitra kerjamu butuh Yesus. Bos pekerjaanmu butuh Yesus. Kabar baik itu akan didengar oleh dunia lewat hidupmu. Yang mau angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Abah, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan. Aku berdoa biar hari ini Tuhan bangkitkan pahlawan-pahlawan-Mu di negara ini. Orang-orang Indonesia yang ada di negara ini bukan hanya sekedar bekerja. Bukan hanya sekedar berkarir. Bukan hanya sekedar bertahan hidup. No, kami adalah utusan Tuhan. Dan mulai hari ini kami berdoa, pakai kami jadi alat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Oleh karena Kristus yang ada di dalam kami, maka kami menyatakan kerajaan surga yang tidak dilihat dengan mata jasmani tapi lebih nyata dari realita hidup yang kami hadapi. Angkat tanganmu, minta sama Tuhan supaya engkau diurapi. Come on, minta sama Tuhan. Buka mulutmu, persembahkan seluruh hidupmu, persembahkan seluruh hatimu, persembahkan apa yang ada padamu. Syukurulumun sandaralamantan. Aku berdoa tidak ada satupun Tuhan, anak-anakmu yang hadir pada siang hari ini, yang akan pulang dengan hati yang down, yang akan pulang merasa tidak berguna, yang akan pulang merasa tidak diperhatikan. Kami dikasih oleh Tuhan, dan karena kami dikasih oleh Tuhan, kami ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi utusan-utusan Kristus. Apa yang kami pegang dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kami menginjakkan kaki kami, Tuhan buat berhasil. Kami berdoa biar mulut kami menyatakan berkat, biar mulut kami melepaskan berkat. Tuhan, aku berdoa hari ini ada pengharapan yang baru. Kamu angkat tanganmu, persembahkan seluruh hatimu, hidupmu di hadapan Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami Tuhan. Biar kuasa pengurapan yang turun dari tempat yang maha tinggi memenuhi setiap kami Tuhan. Oh, syaralabataralamanda, syaralabatekorolomonsi. Aku berdoa hari ini yang mungkin datang ke tempat ini Tuhan, merasa hidup kami gak berguna. Kami bertobat dari mengasihani diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Kami hari ini mau berkata bahwa selama kami hidup, kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami. Kami gak mau sia-siakan setiap hari yang Tuhan beri. Kami gak perlu takut akan hari esok. Sebab Tuhan memegang tangan kanan kami dengan tangan kananmu yang kuat. Kristus yang ada di dalam kami jauh lebih besar. Terima kasih. Sembah Dia saudara. Angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa berkati setiap gereja. Berkati setiap perkumpulan orang-orang percaya. Berkati setiap komunitas. Berkati setiap keluarga Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan akan terjadi di negara ini. Dan biarlah kami bukan hanya orang-orang yang menyaksikan apa yang Tuhan lakukan, tapi kami berpartisipasi di dalam kegerakan Tuhan. Oh, pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami jadi alat di tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, your name is power. Your name is healing. Katakan, your name is life.